Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sekarang kamu tahu kan betapa cintanya dia sama aku, ucap Emma sembari mengusap bibirnya yang masih terasa basah. Cih, aku tidak peduli, sentak Anthony lalu maju dan memberikan tinju kepada Emma. Namun sayangnya Emma cepat menghindar dan tinju itu pun meleset. Tidak kena, ledek Emma. Sialan, maki Anthony. Kemudian ia menendang Emma, namun dengan cepat Emma menangkis kaki Anthony dengan kedua tangannya. Lalu Anthony menendang lagi, tapi kali ini tendangannya itu mengenai perut Emma hingga membuat Emma terbatuk. Emma menegakkan badannya dan merenggangkan otot di tubuhnya. Kemudian ia maju dan mulai melakukan serangan kepada Anthony itu, dan aksi duel pun dimulai. Keduanya terlihat imbang. Namun di sini Emma terlihat tenang, berbeda dengan Anthony yang sudah tersulut emosi dan menyerang Emma bertubi-tubi. Tapi Emma pandai membaca pergerakan lawannya, jadi ia bisa menghindar dengan cepat. Buk-buk. Emma menendang dan memukul Anthony hingga membuat pria itu terkapar di atas tanah. Emma mendekati Anthony dan meletakkan lututnya itu di atas perut Anthony dan menekannya hingga membuat pria itu kesakitan. Aku tidak ingin menyakiti lawanku, tapi aku rasa kamu pantas mendapatkannya, ucap Emma dengan nafas yang terengah dan menepuk pipi Anthony yang sudah lebam itu. Sekarang aku yang bertanya, kamu pilih hidup atau mati? Sentak Emma. Bunuh aku saja, teriak Anthony dengan nafas yang terengah dan salah satu sudut bibirnya mengeluarkan darah. Tapi sayangnya tanganku terlalu berharga jika untuk membunuh manusia rendahan sepertimu. Aku harap setelah ini kamu tidak mengganggu kehidupan istriku lagi, ucap Emma dengan tegas membuat Anthony terkesiap. Apa? Istri? Ya, dia adalah istriku, sahut Emma lalu beranjak meninggalkan Anthony yang masih terkapar di atas tanah sana. Kemudian Emma berjalan mendekati istrinya itu, lalu memeluk istrinya yang sudah sesegukan. I'm okay, bisik Emma mengeratkan pelukannya. Kamu membuatku takut, balas Vika di dalam pelukan Emma. Lihat, wajah tampanmu menjadi buruk rupa. Vika mengurai pelukannya, lalu ia membelai wajah suaminya yang terlihat lebam. Hanya luka kecil, jawab Emma terkekeh. Sok jagoan, cibir Vika. Ayo kita pergi dari sini, ucap Vika lalu menarik tangan suaminya. Lalu bagaimana nasib si kunyit itu? Apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit? Ucap Emma memohon kepada istrinya. Baiklah, Vika menyetujui ucapan suaminya. Ya Ami dong putraku yang paling tampan dan gagah. Kamu berkelahi dengan siapa? Lihat wajahmu jadi bonyok begitu. Rima menangisi putranya yang sedang diobati oleh Vika di ruang keluarga. Mami lebay, ucap Emma sembari meringis kesakitan saat luka lebam di wajahnya diolesi salep oleh Vika. Luka seperti itu hanyalah luka kecil untuk ukuran seorang pria. Bondan menimpali dan menatap kesal besannya. Bonbon, ini pasti kamu kan yang mengajari putraku berkelahi? Sungut Rima dan menatap tajam pria bertato yang tengah bertelanjang dada itu. Bela diri, bukan berkelahi, bodoh. Lagian aku bangga dengan menantuku karena ia rela babak belur demi melindungi istri tercintanya, ucap Bondan mencibir besannya sekaligus memuji menantunya. Dasar menyebalkan, kamu memang tidak pernah berubah ya, sungut Rima dan menatap pria gagah yang bertato itu. Sudah, kalian ini kalau berkumpul bertengkar terus, sebenarnya kalian ini ada hubungan apa sih? Tanya Vika penuh keheranan. Tidak ada, jawab Bondan dan Rima kompak.
Emma menyipitkan matanya lalu menatap ibunya dengan intens. Nue, jangan menatap Mami seperti itu. Ayo, sekarang ceritakan sama Mami bagaimana kamu bisa seperti ini, ucap Rima tersenyum kaku untuk mengalihkan pembicaraan. Sedangkan Bondan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, lalu segera berlalu dari ruang keluarga itu menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Mereka mencurigakan, bisik Vika dan diangguki Emma. Biarkan saja, nanti kita cari tahu sendiri, balas Emma masih berbisik. Kalian malah berbisik, ayo sekarang cerita sama Mami, ucap Rima lagi, membuat Emma mendengus kesal, kemudian ia menceritakan kronologisnya dari awal sampai akhir. Ya ampun, jadi pria itu menyukai menantu Mami yang paling cantik ini? Tanya Rima tidak percaya. Kenapa kamu malah membawanya ke rumah sakit? Harusnya kamu bejek dia dan jadikan kunyit asam. Lanjut Rima dengan perasaan kesal sembari meremat tangannya sendiri dengan gemas. Sudahlah Mam, aku tidak sejahat itu, ucap Emma lalu disambut pelukan oleh istrinya. Kamu yang terbaik sayang, ucap Vika mengeratkan pelukannya. Kalian ini romantis sekali sih, jadi inget sama seseorang, ucap Rima menatap anak dan menantunya itu dengan berbinar. Seseorang, beo Emma dan berhasil membuat Rima salah tingkah. Itu mendiang papi kamu, jawab Rima tersenyum canggung dan Emma pun menganggukkan kepala bertanda jika ia percaya dengan ucapan ibunya. Hari ini kamu tidak perlu masak ya, biar Mami saja yang masak. Mami permisi dulu ke dapur, ucap Rima lalu segera beranjak dari duduknya. Aneh, kenapa Mami menjadi salah tingkah seperti itu? Tanya Vika saat melihat ibu mertuanya sudah berjalan menuju dapur. Entah, bukan urusan kita. Yang terpenting sekarang beri aku vitamin biar aku cepat sembuh, ucap Emma manja dan memonyongkan bibirnya. Enggak, tolak Vika dan mengurai pelukannya, namun gerakannya tertahan saat Emma menarik kedua tangannya lagi. Tidak ada penolakan sayang, ucap Emma menyeringai licik dan salah satu tangannya sudah merambat naik hingga menyentuh tengkuk Vika. Nue, kamu sekarang kenapa sangat mengerik? Cup, perkataan Vika terhenti saat benda kenyal itu menempel di permukaan bibirnya. Emma tersenyum di sela ciumannya. Kemudian ia memejamkan matanya dan menekan tengkuk Vika untuk memperdalam ciumannya. Sedangkan Rima yang ingin kembali ke ruang keluarga mengurungkan niatnya. Ya ampun, mereka sangat hot sekali, gumam Rima sembari menangkup wajahnya yang bersemu merah karena melihat adegan live di depan matanya. Dasar pengantin baru tidak tahu tempat, sungut Bondan lalu berjalan menuju dapur dan di sana ia melihat Rima sedang duduk di meja makan sembari bergumam tidak jelas. Ada apa? Tanya Rima saat mendengar Bondan mendumel. Tidak apa-apa, jawab Bondan, lalu mengambil botol yang berisi air dingin dari dalam kulkas. Kemudian ia menegak air tersebut dengan cepat. Rima sampai tidak berkedip saat melihat Bondan meminum air dari botol tersebut dengan gaya yang sangat keren. Apalagi saat ini Bondan masih bertelanjang dada, memperlihatkan otot di tubuhnya yang kekar, ditambah tato yang memenuhi tubuhnya itu menambah kesan seksi dan hot. Ya ampun, aku tidak kuat, batin Rima lalu memalingkan wajahnya. Vika mendorong dada bidang Emma saat ia merasakan kehabisan nafas. Kamu kebiasaan, keluh Vika sembari menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Emma terkekeh pelan sembari mengusap bibir istrinya yang terlihat basah dengan ibu jarinya. Habisnya bibir kamu bikin candu banget sih, ucap Emma tersenyum manis lalu mengecup bibir istrinya itu dengan singkat.
Alasan, dasar tukang sosor, sungut Vika. Kalau ayah dan mami melihat kan malu, ucap Vika mengerucutkan bibirnya kesal. Biar pada pengen, jawab Emma tergelak dan langsung mendapat pukulan dari Vika. Au, sayang, sakit, keluh Emma sembari memegang pundaknya yang baru saja dipukul oleh istrinya. Rasakan, lagian ngeselin, gerutu Vika, lalu beranjak dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk membantu ibu mertuanya memasak. Mami sama ayah lagi apa? Tanya Vika sedikit terkejut saat ia memasuki dapur. Ia melihat Bondan tengah mengusap pipi Rima. Bondan dan Rima yang mendengar suara Vika pun langsung menjauhkan diri dan salah tingkah. Ah, ini ada semut di pipi mami mertuamu, jawab Bondan, kemudian segera pergi dari sana. Sedangkan Rima tersenyum canggung dan mengajak menantunya untuk membantunya memasak. Ayah tidak berbuat macam-macam kan, Mi? Tanya Vika sembari berjalan menghampiri ibu mertuanya. Tidak, hanya saja tadi aku merasa ada yang gatal di pipiku, jadi ayahmu membantu melihatnya, dan ternyata benar ada semut nakal, jelas Rima sembari mengusap pipinya. Oh, semutnya nakal ya, balas Vika menganggukkan kepalanya berulang kali. Iya, semut zaman sekarang genit-genit, jawab Rima terkekeh pelan. Aneh banget, pasti ada sesuatu di antara mereka, batin Vika.